Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaiful Fajril dengan NIM 1822041004, kelas PTMB angkatan 2018. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas 3 dari mata kuliah perencanaan pembelajaran. Ya, tanpa basa-basi, kita langsung menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari tugas 3 mata kuliah perencanaan pembelajaran. Untuk yang pertama, kemampuan apa yang harus dipelajari oleh peserta didik? Yaitu yang pertama ada berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis merupakan kemampuan untuk memahami sebuah masalah yang rumit, mengoneksikannya informasi satu dengan informasi yang lain, sehingga akan muncul berbagai perspektif dan menemukan solusi dari suatu permasalahan. Berpikir kritis dimaknai juga sebagai kemampuan menalar, memahami, dan membuat pilihan yang rumit. Memahami interkoneksi antar sistem, menyusun, mengungkapkan, menganalisa, dan menyelesaikan masalah. Keterampilan berpikir kritis merupakan hal yang penting untuk dimiliki peserta didik di tengah derasnya arus informasi di era digital. Yang kedua ada kolaborasi. Kolaborasi adalah kemampuan untuk bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain, menempatkan empati pada tempatnya, dan menghormati perspektif yang berbeda. Dengan berkolaborasi, maka setiap pihak yang terlibat dapat saling mengisi kekurangan dan yang lain, yang kelebihan masing-masing. Akan tersedia lebih banyak pengetahuan dan keterampilan secara kolektif untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Teknologi yang tersedia saat ini membuat peluang peserta didik untuk berkolaborasi terbuka lebar tanpa harus dibatasi oleh jarak. Yang ketiga ada komunikasi. Komunikasi sangat penting untuk kegiatan mentransfer informasi baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi merupakan hal penting dalam peradaban manusia. Tujuan utamanya itu untuk mengirimkan pesan melalui media yang dipilih agar dapat diterima dan dimengerti oleh penerima pesan. Komunikasi dapat berjalan efektif jika pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima dengan baik oleh komunikan atau si penerima pesan, sehingga tidak terjadi kesalahan persepsi atau kesalahan berpikir. Yang keempat ada kreativitas. Kreativitas merupakan kemampuan untuk mengembangkan ataupun melaksanakan dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain, bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru yang berbeda. Kreativitas juga didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam menciptakan penggabungan baru. Kreativitas akan sangat tergantung kepada pemikiran kreatif seseorang, yaitu proses akal budi seseorang dalam menciptakan gagasan baru. Kreativitas yang bisa menghasilkan penemuan-penemuan baru sering disebut dengan inovasi. Era teknologi ditandai dengan semakin banyak pekerjaan yang diambil oleh mesin di masa depan. Untuk pertanyaan yang kedua, prosedur dan sumber mana yang dapat digunakan untuk mencapai kemampuan tersebut? Di sini prosedurnya yang dapat dilakukan yaitu secara terorganisir dan sistematis dengan pembuatan RPP yang baik. Untuk sumbernya yang dapat digunakan adalah literasi ilmiah seperti teori-teori yang menyangkut pembelajaran, perhitungan, literasi visual, dan literasi budaya dan kesadaran global. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kita mengetahui bahwa kemampuan yang diinginkan telah terbentuk? Kemampuan yang terbentuk dapat dilakukan dengan evaluasi secara tertulis maupun lisan, seperti memberikan soal untuk menguji kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa yang telah dibentuk, ataupun misalnya secara lisan menyampaikan masalah sosial yang dapat menguji kemampuan berkomunikasi, nalar, berbicara, dan juga wawasan. Evaluasi sendiri memiliki tingkatan. Evaluasi beberapa nomor dapat diberikan sebagai pengujian skill yang telah terbentuk. Sekian dari video ini yang telah menjawab dari ketiga pertanyaan dari tugas 3 mata kuliah perencanaan pembelajaran. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.